bersamamu selalu, tiada luput kau bersama. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita lebih fokus lagi bagaimana Tuhan. Sama-sama katakan, Kau yang berindah di dalam hidup ini. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termani, Kau yang termani di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan
besar di dalammu. Yes, di dalam kami Tuhan. Yesus yang terlebih besar atas kami. lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Selama-lamanya. Yes, Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan iman yang tanda. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar.
bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan pulau. Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Mari sembah, mari puji Dia, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Katakan Engkau besar di dalamku, Engkau dahsyat di dalamku, Engkau penuh di dalamku, dan Roh-Mu yang memiliki hidupku di setiap kami Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Oh haleluya. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, ketika Engkau ditinggikan, ketika Engkau dimuliakan Tuhan, sekalipun mungkin setiap kami sedang ada di masa-masa yang sukar, kami menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, tapi kami tahu persis Tuhan, ketika kami terus meninggikan Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, malam hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah momen breakthrough prayer ini, momen terobosan doa ini, menjadi momen di mana setiap kita boleh mengalami encounter dengan Tuhan. Kita boleh mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Karena tidak ada kekuatan lain, tidak ada kemampuan lain, tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Semua sedang mengalami goncangan. Semua yang bukan dari Tuhan sedang digoncangkan. Tuhan bilang hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu Kristus yang ada di dalam kita. Itu sebabnya Tuhan hari ini Tuhan, biar momen terobosan doa ini benar-benar bukan hanya sekedar acara Tuhan, tapi kami boleh benar-benar mengalami breakthrough, mengalami terobosan, sampai kami melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan boleh dinyatakan atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berdoa Tuhan. Kami mau satukan hati kami. Kami mau satukan pikiran kami Tuhan. Kami mau tanggalkan semua beban. Tanggalkan semua kepentingan-kepentingan kami. Tanggalkan semua ketakutan. Tanggalkan semua kebingungan. Tanggalkan semua kelelahan. Tanggalkan semua tawar hati, apapun bentuk-bentuk respon yang negatif, apapun itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini akan ada terobosan Tuhan. Hari ini akan kami alami yang namanya kuasa doa, yang penuh kuasa terjadi dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya ini waktunya Tuhan, anak-anak-Mu dibangkitkan. Saya percaya ini waktunya Tuhan membangkitkan anak-anaknya untuk benar-benar menjadi terang di tengah kegelapan ini. Itu sebabnya Tuhan, aku serahkan momen doa ini Tuhan. Momen breakthrough prayer ini Tuhan. Setiap kami yang hadir hari ini, baik yang sakit, baik yang punya pergumulan keluarga, pergumulan keuangan, pergumulan pekerjaan, pergumulan kesehatan, apapun Tuhan. Kami percaya ketika terobosan itu terjadi, ketika roh doa itu terjadi atas setiap kami, maka kami akan melihat pemulihan, kami akan melihat terobosan terjadi dengan luar biasa. Saudara yang percaya, katakan amin di hati saudara. Katakan, yes Tuhan, terjadilah Tuhan. Terjadilah dalam hidup kami Tuhan. Terjadi malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap Tuhan untuk bersama-sama berdoa. Sebelumnya biarlah firman-Mu Tuhan, yang singkat jelas boleh melawat setiap kami. Karena doa yang kuat adalah doa yang di atas dasarnya ada firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati boleh berkata, amin.
Amin, 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 amin. Shalom semua. Shalom. Shalom. Pak, itu masih di mute, Masih Pak. di mute, Pak. Shalom, Pak. Masih di Oh, mute. tadi juga masih di mute ya? Oh, tadi dua Enggak, jam, Pak. tadi. Oh, tadi waktu saya doa juga ke mute ya? Enggak. Oke, oke. Oke ya. Shalom semua ya, saudara. Shalom. Teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, ya saya bersyukur bisa hadir bersama-sama, dan juga teman-teman yang sudah beberapa kali kita hadir dalam breakthrough prayer ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya breakthrough prayer ini sudah ketiga kali kita adakan sampai hari ini. Ya, kenapa bisa muncul breakthrough prayer ini? Kenapa kita berdoa seperti ini? Karena ada satu hal, saudara, yang Tuhan taruh di hati saya. Ya, bahwa di masa-masa yang sukar ini, saya percaya Tuhan mau membangkitkan anak-anaknya kembali memiliki yang penuh kuasa. Amin. Ya, kuasa doa itu harus terjadi di mana-mana, saudara. Sebelum terjadi yang namanya terobosan. Ya, siapa yang di sini merindukan terjadi terobosan dalam hidupnya? Saya rindu, saudara. Siapa yang rindu mengalami terobosan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan, baik dalam kesehatan, apapun, saudara. Setiap kita pasti di masa-masa ini rindu untuk melihat ada sebuah terobosan, ada breakthrough. Saudara percaya enggak? Kalau di masa-masa ini Tuhan bisa lakukan hal itu. Halo? Halo? Oh ya, saya percaya Tuhan bisa lakukan itu. Tapi sebelum itu terjadi, saudara, sebelum itu terjadi, anak-anak Tuhan harus bangkit kembali, punya kekuatan di dalam doa. Ya, saya nggak tahu hari-hari ini, saudara, ada berapa banyak orang yang masih berdoa dengan kuat. Saya nggak tahu berapa banyak hari-hari ini teman-teman masih berdoa dengan imannya. Saudara masih berdoa dengan kuasa yang luar biasa, saya nggak tahu. Ya, tapi yang saya tahu, perhatikan. Kalau anak-anak Tuhan berdoa dengan kuat, kalau anak-anak Tuhan berdoa dengan kuasa, maka semua kuasa kegelapan, apapun bentuknya, yang mencoba menghancurkan hidup kita, yang mencoba merusak kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, pelayanan, kesehatan, apapun, pasti akan dikalahkan. Sudah percaya itu? Yang percaya boleh kasih jempolnya dong, kasih jempolnya dong. Ya, saya nggak tahu, saudara, berapa banyak saudara hari ini sedang menjerit, sedang berseru, ingin mengalami sesuatu, ya, tapi belum terjadi hal itu. Nah, malam hari ini, saudara, momen breakthrough ini, saudara, saya mau setiap kita yang hadir, nggak ada yang jadi penonton. Coba bilang sama-sama, saya nggak boleh jadi penonton. Kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang dipanggil untuk membuat terobosan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita dipanggil untuk membuat satu tindakan iman. Saya teringat, saudara, ketika bangsa Israel disuruh Tuhan mengelilingi tembok Yeriko. Sudah tahu ya tembok Yeriko? Tembok yang begitu tebal, ya, nggak mungkin bisa diruntuhkan. Maka Tuhan panggil Yosua untuk membawa semua bangsa Israel. Ngapain, saudara? Semua, nggak ada yang diam satu juga. Semua bersatu hati, semua bergandengan tangan. Mereka mengelilingi tembok Yeriko itu. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Tembok itu jebol, saudara. Tembok itu hancur, saudara. Makanya di sini bukan kekuatan doa saya, bukan kekuatan doa hamba-hamba Tuhan. Saya lihat di sini ada hamba-hamba Tuhan yang hadir, ada Ibu Awi, ada Bapak Pendeta Samuel,
Ya, ada siapa lagi di sini? Ya, pelayan-pelayan semua, ada Pak Denny, ada Bu Wahyu, ya, Bang Stefan, siapapun hari. Ya, kita mau mengandalkan yang namanya kekuatan doa bersama. Ya, jadi nggak ada satu orang pun, saudara, ya, yang diam. Semua harus bersama-sama mengalami terobosan di dalam doa. Nah, Bapak Ibu, sebentar ya, perhatikan. Kita harus waspada ya, karena keadaan sekarang nih, masa sukar dan keadaan yang semakin jahat ini, tanpa disadari ya saudara, ini tuh iblis jadi punya kesempatan untuk ya membangun segala pikiran dan perasaan negatif. Ya, entah itu apa bentuknya, ketakutan, intimidasi, kebingungan, frustasi, tawar hati, itu jadi seperti tembok. Jadi seperti tembok. Ada tembok-tembok yang mengelilingi kita hari-hari ini, yang membuat kita tuh nggak bisa mengalami janji Tuhan. Ya, tembok itu begitu rupa dibangun oleh musuh kita lewat masa sukar. Itu membentengi kita, baik itu bentuknya sakit penyakit, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah bisnis, pekerjaan. Itu tanpa sadar, itu begitu mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, sehingga jadi sebuah tembok. Ya, kita kayak punya tembok, kayaknya kita nggak ada kemerdekaan, kita kayak ditawan. Siapa yang merasakan hari-hari ini secara spirit? Kita sedang kayak dibelenggu. Ya, kita nggak ada kemerdekaan, kita nggak ada sukacita, ya pujian kita kayaknya nggak ada kuasa, doa kita kayaknya nggak ada kuasa. Malam hari ini, saudara, saya percaya terobosan doa itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Yang mau terima terobosan doa boleh kasih jempolnya sama-sama dengan saya. Amin, amin, saudara ya. Kita ingin melihat, saya ingin melihat, saudara, di masa-masa yang orang bilang, oh ini masalah gelap, ini masa yang makin sulit, varian COVID makin berat, penyakit makin banyak, banyak orang yang mati. Orang semua bicara begitu hari ini. Tapi kalau kita ngalamin terobosan doa, kita akan punya bahasa yang berbeda. Amin. Kita akan punya cerita yang berbeda. Mulut kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang mendatangkan mujizat, perkataan-perkataan yang mendatangkan kehidupan. Sebab firman Tuhan bilang bahwa roh itu kehidupan, bukan kematian, saudara. Jadi saya mau harapkan saat ini, saudara, mari setiap kita sama-sama, ya, kita mau melihat yang namanya terobosan itu terjadi dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita membuka hati lebih lagi, mencari Tuhan lebih lagi, maka terobosan itu pasti terjadi. Nah, sebentar saudara, coba kita lihat apa sih, saya punya beberapa poin. Ya, ada beberapa poin, saya mau bicara tentang terobosan. Apa itu terobosan, saudara? Bisa tolong slide-nya? Oh, haleluya. Ini maaf, laptopnya agak lemot, jadi agak susah. Apa itu terobosan? Wah, mana ini? Oke, slide-nya nggak keluar ya. Nah, ini saudara ya. Saudara mungkin sering dengar kata terobosan ya. Dan saudara mungkin suka dengan yang namanya terobosan. Mengharapkan itu. Tapi saudara mesti mengerti, saudara. Terobosan itu artinya apa? Terobosan itu artinya ada sebuah tindakan, ada sebuah gerakan yang mendobrak gitu, saudara. Ada dobrakan gitu. Ya, ada penjebolan gitu, saudara. Ya. Jadi ini kalau dibayangkan tadi tentang tembok Jericho, bagaimana tembok yang besar itu ya didobrak, dijebol, saudara. Inilah kekuatan terobosan. Ya, saya percaya saudara merindukan ada pintu-pintu yang terbuka. Amin.
ada pintu-pintu, benteng-benteng yang dirobohkan dalam hidup kita, supaya kita mengalami janji-janji Tuhan. Nah, saudara, bagaimana doa terobosan dapat menghancurkan tembok-tembok yang menghalangi kemenangan kita? Jawabnya satu, saudara. Saudara harus punya yang namanya ketekunan. Bilang sama-sama dengan saya, ketekunan dalam berdoa. Katakan sama-sama, tekun dalam berdoa. Ya, sebelum kita baca dua kunci ini, saya nggak buat di sini. Lukas 18 ayat pertama berkata, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Enggak jemu-jemu. Bilang sama-sama dengan saya, tidak jemu-jemu. Artinya apa, saudara? Tekun. Saudara bisa bayangkan nggak? Waktu bangsa Israel disuruh mengelilingi tembok Yeriko. Ya, 7 kali. Setiap hari 1 kali kelilingi tembok Yeriko. Sekali keliling, nggak terjadi apa-apa. Ya, 2 kali keliling, nggak terjadi apa-apa. Mungkin 2 kali masih oke. 3 kali keliling. Aduh, capek nih kayaknya nih, nggak terjadi apa-apa. Malah makin keringetan, makin capek. Ya, Tuhan bilang, sekali lagi kelilingi. Keliling ke-4 kali. Mungkin saudara udah ada yang ngomel, udah ada yang mengeluh, udah ada yang bilang, nggak ada jawaban, percuma. Berapa banyak kita awalnya menggebu berdoa, tapi ketika berdoa, kok kayaknya nggak ada jawaban, kok kayaknya nggak ada sesuatu terjadi, mulai gairah, antusias berdoanya mulai hilang. Akhirnya doa cuma jadi basa-basi, doa cuma karena rutinitas, doa cuma karena harus, doa makan, doa mau tidur. Hanya basa-basi, tapi nggak ada kekuatannya, nggak ada powernya. Ya, siapa yang merasakan rasa doa itu mulai menurun? ke-5 kali masih nggak terjadi. Hari ke-6, saudara, masih tidak terjadi. Berapa banyak yang mundur? Berapa banyak yang ngomel-ngomel? Hari ke-7, disuruh 7 kali kelilingnya, bayangin, saudara. Setelah hari pertama sampai hari ke-6, keliling setiap hari, nggak ada hasilnya. Hari ke-7, nggak tanggung-tanggung, disuruh keliling lagi 7 kali. Waduh, saudara. Ini mungkin kalau orang yang nggak tahu bahwa ada kuasa di dalam doa, berhenti, saudara. Ini bukti, saudara, bahwa ketekunan dalam berdoa itu adalah kunci untuk mengalami terobosan. Saya waktu merenungkan bagaimana tembok Yeriko jebol, saudara. Oh, itu karena ada orang-orang yang terus berdoa, berkeliling, terus berdoa. Sampai terjadi terobosan, terus berdoa. Sebab 1 Tesalonika 5 ayat 17 sendiri berkata, tetaplah berdoa, tetap berdoa, saudara. Bayangkan, saudara, kalau saat itu ada yang berhenti nggak berdoa lagi. Ya, padahal, saudara, tembok itu sebentar lagi runtuh dan mereka akan mengalami yang namanya janji-janji Tuhan. Ada berapa banyak, saudara, sebenarnya kita tuh udah nggak lama lagi akan mengalami janji Tuhan. Tapi kita kelelahan, kita keletihan dalam berdoa. Banyak masalah datang, banyak pergumulan, banyak tekanan. Membuat gairah doa kita merosot, saudara. Tapi malam hari ini, saudara, ada kasih karunia, ada anugerah dari Tuhan. Jangan sia-siakan, saudara. Tidak ada kekuatan lain selain daripada kekuatan seseorang dalam berdoa untuk dia melihat Tuhan bekerja. Berhenti berdoa, saudara, berhenti melihat tangan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Tapi malam hari ini kita mau katakan dunia boleh tergoncang, tapi kita tetap punya kekuatan. Doa merupakan kunci untuk mengalami terobosan. Amin. Amin, saudara. Nah, dengan cepat saya mau bagikan 2 kunci. Setelah itu kita akan berdoa, ya. Nanti Stefan akan pandu
doa buat yang sakit, doa buat siapapun, kita akan berdoa ya. Nah, sebelumnya saya mau saudara tangkap dua kunci bagaimana terobosan doa terjadi. Yang pertama, ya, coba lihat dulu Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata begini, jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saya ulang saudara, lihat yang di garis tebal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dua kunci ini saudara, kalau mau mengalami yang namanya terobosan doa, yang pertama, ya, kamu tinggal di dalam aku. Artinya apa saudara? Ini bicara tentang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Ini bicara tentang bagaimana keintiman itu terus terjadi dalam hidup kita. Doa bukan bicara soal meminta saja, tapi bicara soal membangun hubungan, relationship dengan Tuhan, saudara. Saudara perhatikan ya, kalau suami dengan istri melakukan hubungan intim, ya, yang terjadi apa, saudara? Pasti akan ada benih. Amin. Pasti akan ada benih, ya, mengandung benih, dan akhirnya akan tiba waktunya benih itu dilahirkan. Jadi keintiman itu, ya, bukan hanya bicara tentang aduh mengalami jamahan Tuhan, aduh mengalami hadirat Tuhan, mengalami damai sejahtera. Saya percaya waktu kita worship, kita intim dengan Tuhan, kita akan punya merasakan damai, kita akan merasakan yang namanya sukacita. Tapi lebih dari itu saudara, keintiman kita dengan Tuhan itu akan melahirkan benih. Apa benih itu saudara? Benih itu bicara tentang janji Tuhan. Katakan bersama-sama, janji Tuhan. Jadi di sini saudara, ya, kalau kita mau melihat benar-benar terobosan doa terjadi, prinsip yang pertama ini saudara, saudara harus menerima janji. Saudara harus punya benih firman Tuhan. Saya kasih contoh ya saudara ya. Saya kasih contoh. Ini saya bicara misalkan dengan anak saya. Namanya Yosua. Saya bilang sama Yosua begini, Yosua, kamu nanti kalau lulus kuliah, papi belikan mobil. Nah, pertanyaannya saudara ya, anak saya itu punya iman. Punya iman nggak? Punya iman nggak? Punya iman, betul? Tapi pertanyaannya, imannya itu lahir dari apa? Apakah dari keyakinannya diri sendiri? Apakah lahir dari kepercayaan diri dia sendiri? Tidak. Anak saya punya iman karena dia punya janji dari saya. Dia nggak pernah punya sesuatu untuk dapat mobil. Nggak mungkin punya. Tapi karena ada janji, perhatikan baik-baik. Ada janji, maka anak saya punya iman. Maka anak saya percaya bahwa dia punya sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Itulah saudara, keintiman yang melahirkan janji Tuhan. Pertanyaannya sekarang begini saudara. Saudara punya janji Tuhan apa dalam hidup saudara? Ada janji apa? Kesembuhan? Ada janji terobosan apa? Janji terobosan dalam ekonomi? Janji terobosan dalam pekerjaan? Apakah saudara terima janji itu? Enggak, saudara. Sampai mempengaruhi, yes, Bapak bilang, aku punya janji. Banyak anak-anak Tuhan dengar firman, mungkin baca Alkitab, ya, mungkin dia tahu firman, tapi pertanyaannya, ada janji nggak? Saya percaya, saudara, janji itu lahir dari keintiman. Makanya salah satu yang paling dihancurkan oleh iblis di masa sukar ini apa? Anak-anak Tuhan dibuat nggak intim. Anak-anak Tuhan dibuat hatinya tawar. Anak-anak dibuat kehilangan kasih akan Tuhan. Anak-anak Tuhan dibuat hatinya jadi penuh dengan luka.
penuh dengan kekecewaan, penuh dengan amarah, ya, penuh dengan kebencian, tawar hati. Banyak hal sekali, itu jadi tembok, saudara. Tapi malam hari ini, saudara, saya mau beritahu, saudara harus kembali mengalami namanya keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu akan membuat saudara menerima benih. Saya percaya di masa sukar ini akan ada benih, ada janji Tuhan buat hidup kita semua. Amin. Dan berdirilah. Kalau Tuhan sudah kasih janji, saudara, saudara nggak usah pusing sama keadaan apapun. Saudara nggak usah pusing sama kondisi yang ada. Saudara cukup melihat janji itu dan perkatakan terus janji itu. Perkatakan dengan mulut, saudara. Firman Tuhan bilang apa? Firman itu dekat di dalam mulut kita. Firman itu firman iman. Saudara, kalau punya janji, mulut kita tuh akan penuh dengan janji Tuhan. Kita selalu berkata seperti anak yang berkata, "Hore, papa pasti kasih mobil. Hore, papa pasti kasih berkat. Papa pasti kasih sesuatu." Itu anak itu pasti akan berteriak, meneriakkan janji Bapa. Nah, hari ini saudara, jangan sampai mulut kita dipakai untuk mengeluarkan kata-kata yang bukan berasal dari firman. Tolak semuanya. Kata-kata negatif, kata-kata yang tidak berasal dari firman, kata-kata yang melemahkan, yang menjatuhkan, tolak semuanya. Dan mulai hari ini saudara bangun keintiman, terima janji Tuhan. Dan saudara akan melihat terobosan itu terjadi. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, yaitu tinggal di dalam firman. Katakan bersama-sama, tinggal di dalam firman-Nya. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 13 berkata begini. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya, perhatikan baik-baik, mengucap syukur kepada Allah sebab kamu telah menerima firman. Ya, kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai apa? Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Perhatikan baik-baik. Kenapa kita nggak mengalami terobosan? Kenapa kita nggak mengalami kuasa firman terjadi dalam hidup kita? Karena banyak anak-anak Tuhan itu hanya menerima firman sebagai perkataan, sebagai wacana, sebagai pengetahuan, ya. Tidak sampai firman itu bekerja dalam hidup kita. Nah, hari ini saya mau katakan saudara, saudara harus terima firman sampai firman itu bekerja, merombak hidup saudara, bekerja mengubah semua pola pikir kita, mengubah semua hal-hal yang salah. Firman itu harus merombak apapun yang ada di dalam diri kita. Seringkali pikiran kita ini menolak firman. Seringkali pikiran kita ini tidak sinkron dengan firman. Ya, tapi kalau kita mau melihat janji Tuhan bekerja lewat hidup kita, saudara, saudara harus izinkan firman. Itu bukan hanya kita tahu, firman bukan hanya diterima sebagai perkataan, tapi firman itu harus sampai bekerja. Perhatikan baik-baik, saudara. Firman itu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh firman itu, segala sesuatu dijadikan, diciptakan. Sakit, penyakit, apapun, saudara. Kalau firman bekerja, maka sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ginjal, sakit apapun, saudara. Firman itu bisa mencipta ulang. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Ya, mungkin saudara sedang mengalami pergumulan dalam hal ekonomi, pergumulan dalam pekerjaan, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi kalau firman terjadi dalam hidup saudara, firman bekerja dalam hidup saudara, saudara akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sebabnya saudara, doa nggak bisa lepas dari yang namanya keintiman. Saudara harus bangun terus keintiman dengan Tuhan. Masa-masa kita banyak diam di rumah, ya, pakai waktu lebih banyak untuk intim, untuk menyembah Tuhan, merenungkan firman, mengizinkan kuasa firman bekerja, berdiri di atas firman-Nya. Saudara, nanti lihat, doa saudara mungkin nggak banyak keluarkan kata-kata.
Saudara mungkin nggak punya perkataan yang bagus di hadapan Tuhan, tapi perkataan saudara akan membuat terobosan. Perkataan saudara akan mengubahkan banyak hal. Mungkin saudara akan mendoakan orang sakit sederhana, tapi kata-kata saudara akan menghadirkan kuasa Tuhan. Saudara di luar sana, ya sebelum kita doa, di luar sana, di sekeliling kita, ada banyak orang yang lagi terpuruk. Ada banyak orang yang lagi mengalami tekanan, mengalami belenggu, ikatan, ya dengan berbagai hal, saudara. Oh, kalau kita nggak bangkit dalam kuasa doa, bagaimana kita bisa melepaskan mereka? Bagaimana kita bisa membebaskan mereka? Tapi hari ini, saudara, kalau saudara punya dua kunci ini, maka tembok setebal apapun, saudara, lewat keintiman dan bekerjanya firman dalam hidup saudara. Doa saudara nggak usah banyak basa-basi. Doa saudara nggak perlu bertele-tele. Ya, perkataan saudara akan merobohkan banyak hal, akan menghancurkan banyak hal. Itu sebabnya hari ini saya mau kita semua berdoa bersama. Sebelum kita benar-benar berdoa nanti untuk pokok-pokok doa, saudara yang mau didoakan, saudara boleh chatting, saudara boleh tulis di sini di chat, atau saudara nanti boleh mengatakan langsung apa yang jadi pokok doa. Nanti Sevan akan pandu. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita berdoa bersatu hati untuk mengalami roh doa bersama-sama. Amin. Untuk mengalami kembali kebangkitan kuasa doa. Sampai saudara melihat bahwa oh, doa itu sebuah kenikmatan, doa itu sebuah kekuatan. Sampai seperti Daud bilang, Tuhan, lebih baik aku bersama dengan Tuhan walaupun cuma sehari, cuma 1 jam, tapi kami mengalami yang namanya kedahsyatan Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara sudah kehilangan kesukaan akan doa, Tuhan mau kembalikan itu. Tuhan mau buat saudara mengalami kuasa doa kembali. Mari saudara angkat kedua tanganmu sama-sama. Angkat sama-sama saudara, saya juga semua saudara. Oh saudara, biarkan momen breakthrough ini. Oh kita berdoa, buka suaramu saudara, buka suaramu. Buka suaramu, mulai berdoa. Oh minta Tuhan melawan. Minta Tuhan memberikan kuasa. Minta Tuhan membuat terobosan baru lewat doa kita. Oh mari berdoa. Shikarabata shakanaralama. Oh Tuhan, hari ini Tuhan hamba berdoa Tuhan. Buat setiap kami yang hadir yang mengangkat tangan hari ini. Di dalam nama Yesus. Tuhan mungkin selama ini kami kehilangan kekuatan doa. Mungkin selama ini kami mulai tawar hati. Kami mulai kehilangan iman. Kami mulai kehilangan Tuhan. Janji-janji Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus akan terjadi terobosan. Ada roh doa yang mengalir. Terima saudara. Ada roh doa, ada kekuatan doa, ada kuasa doa terjadi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mulai saudara berdoa, katakan kata-kata iman. Mulai saudara ucapkan sesuatu kepada Tuhan. Katakan bahwa Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Oh Tuhan, aku berdoa Tuhan. Hari ini Tuhan, siapapun Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. Apa yang jadi pergumulannya, apa yang jadi bebannya. Biar terjadi terobosan itu hari ini. Terjadi malam hari ini Tuhan. Aku minta kekuatan Allah. Aku minta kuasa Allah Tuhan. Oh boleh terjadi malam hari ini. Tuhan di dalam hati setiap kami. Ada kesukaan. Ada kasih kembali yang mengalir. Ada kembali kekuatan Tuhan yang mengalir Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan doa-doa kami Tuhan akan menjadi doa-doa yang merobohkan benteng-benteng. Doa-doa yang menghancurkan benteng-benteng. Di dalam nama Yesus. Saudara mulai berdoa sebentar. Saudara mulai berdoa untuk sesuatu yang kira-kira menjadi benteng dalam hidup saudara. Berdoa. Kira-kira apa yang menjadi belenggu. Kira-kira apa yang sedang menghalangi saudara untuk mengalami janji Tuhan. Katakan, mulai berdoa. Mulai berdoa. Tuhan berdoa, Tuhan. Yes. Yes Tuhan. Mungkin itu pelayanan saudara. Mungkin itu pekerjaan saudara. Mungkin itu kesehatan saudara. Mungkin itu keuangan saudara. Mungkin itu tujuan hidup, masa depan saudara. Berdoa saudara, berdoa saudara. Oh Tuhan, kami minta Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang diikat di bumi terikat di sorga. Apa yang dilepaskan di bumi terlepas di sorga Tuhan. Haleluya.
Semuanya berdoa, saudara. Berdoa, saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengalami hadirat Tuhan. Oh, saya percaya, saudara. Hadirat Tuhan boleh datang di tempat saudara hari ini. Hadirat Tuhan boleh melawat hati saudara. Oh, kembali kasih akan Tuhan mengalir kembali Tuhan. Oh, kesukaan untuk intim dengan Bapa kembali terjadi. Oh, kesukaan untuk menyembah Dia. Kesukaan untuk memuji, mengucap syukur. Kembali mengalir. Mengalir Tuhan. Mengalir Tuhan. Setiap beban pergumulan dihancurkan Tuhan oleh kuasa doa yang mengalir malam hari ini. Mengalir Tuhan, terus limpah, terus mohon berdoa. Mohon terus berdoa. Oh, shikarada basandara lapaka shikarada maralama. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami minta terobosan itu terjadi Tuhan. Malam hari ini. Oh, yang hatinya haus, yang hatinya terbuka Tuhan. Malam ini mengalami Tuhan, hadirat Tuhan, mengalami kuasa doa Tuhan, dan mengalami janji-janji Bapa. Akan ada benih yang dilahirkan, akan ada janji yang dinyatakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelum nanti Stefan akan pimpin pandu kita doa, kita angkat pujian ini bersama saudara. Ku percaya janjimu Tuhan. Ku percaya janjimu, refnya saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Silakan Stefan angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih Yang Tuhan. bagaimana Pak? Mari sama-sama angkat pujian ini saudara. Amin. 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 Ku percaya, janji ajaib. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Silakan Bapak Saudara yang rindu didoakan pada malam hari ini, boleh saudara chat atau boleh saudara unmute. Ada satu pergumulan doa Pak, kita sama-sama berdoa sepakat malam hari ini, sebab kita tahu doa orang benar bila yakin didoakan maka akan besar kuasanya. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Satu doa, permohonan doa daripada saudara Wendy. Saya mau didoakan untuk studi saya, kerjaan dan juga cita-cita saya. Ada lagi Bapak Saudara yang mau didoakan? Boleh di open mute-nya atau saudara boleh di chat, kita sama-sama berdoa. Dan doa tambahan juga Pak, mohon didoakan buat Pak David dan Pak Tony untuk diberikan kesehatan dan kekuatan untuk sekeluarga. Itu dulu Pak untuk doa yang kedua Pak, dari Wendy dan Pak David dan Pak Tony. Dan yang ketiga ini ada satu lagi, nanti saya rindu kesembuhan sakit perut ya, saudara Yosia sedang mengalami sakit bagian perutnya. Baik. Ya, silakan Pak. Oke, kita akan berdoa buat Wendy, buat Yosia, dan buat Pak Tony dan Pak David ya, sebagai owner dari perusahaan MG ya, di sini diwakili oleh Bu Wahyu. Ya, nanti kita akan doakan apa yang jadi pergumulannya. Ya. Untuk Wendy, tadi kita berdoa untuk pokok doa apa? Untuk studi dan pekerjaannya, Pak. Oke. Yuk, mari kita berdoa, kita satukan hati ya, dukung doa buat teman-teman kita semua.
Bapak Surgawi, malam hari ini aku berdoa buat Wendy, anakmu Tuhan yang hadir di Breakthrough Prayer ini. Tuhan, kami percaya kalau malam hari ini hatinya teguh kepada Tuhan, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia mempercayakan masa depannya kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, kalaupun saat ini mungkin dia belum menemukan pekerjaan, dia mungkin belum menemukan tujuan hidupnya, tapi malam ini ketika Wendy memperbaiki posisinya kepada Tuhan, memperbaiki hatinya kepada Tuhan, dan dia terus mencari Tuhan, maka tidak ada yang mustahil dalam waktu-waktu ke depan, waktu-waktu yang Tuhan sudah tentukan, kami akan melihat Tuhan bukakan pintu untuk apa yang menjadi kerinduan Wendy, Tuhan. Aku percaya pekerjaan yang akan Tuhan siapkan bukan sekedar pekerjaan demi mencari uang, tapi pekerjaan di mana Wendy akan berdampak. Wendy akan di sana menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Itu sebabnya Tuhan terus selaraskan hati dan pikiran Wendy kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan. Terus Wendy, terus luruskan pikiranmu, kehendakmu, biar selaras dengan kehendak Bapa, supaya apa yang Tuhan mau nanti lewat pekerjaanmu, semuanya digenapi dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, aku percaya biar keteguhan hati Wendy saat ini terus membawa dia untuk melihat janji-janji Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kami berdoa buat Pak David dan Pak Tony sebagai owner dari perusahaan MG, Tuhan. Dan semua karyawannya, stafnya yang hadir, Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang jadi pergumulan. Engkau yang tahu apa yang jadi beban. Engkau yang tahu apa yang sedang membelenggu, Tuhan. Hambatan-hambatan apa, Tuhan. Yang secara manusia, sepertinya Tuhan sulit untuk melihat sesuatu pengharapan terjadi. Tapi malam hari ini Tuhan lewat hamba-hambamu, ada Ibu Wahyu, ada Ibu Ana, ada Ibu Yolanda, Tuhan. Aku berdoa bersama dengan mereka, dengan teman-teman dukung doa bersama. Malam hari ini Tuhan, lewat doa di atas janji firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, awan-awan gelap. Kami percaya Tuhan, semua selubung-selubung yang menyelubungi Tuhan, tembok-tembok yang menghambat Tuhan, untuk sesuatu terjadi Tuhan, di dalam nama Yesus, semua diruntuhkan Tuhan, semua dihancurkan. Dengan teman juga Ibu Inge yang di Jakarta, MG di Jakarta Tuhan, aku berdoa Tuhan, menyinergikan hati mereka, menyediakan roh mereka, dan kami melihat Tuhan, kesatuan roh ini, kesatuan doa ini, akan membuat terobosan terjadi, di dalam nama Yesus Tuhan. Biar anak-anak-Mu di sini Tuhan melihat bahwa di tengah masa yang sukar, janji Bapa selalu ya dan amin. Itu sebabnya hari ini Tuhan, lawat anak-anak-Mu ini, Ibu Yolan, Bu Wahyu, Bu Inge, semua dengan staf-staf yang lain yang tidak disebutkan, ada Ibu Lian juga Tuhan, semua Tuhan. Oh, bagian-bagian marketing, apapun semua Tuhan, aku berdoa Tuhan, supaya Tuhan, ada pintu-pintu yang dibukakan. Ada anugerah kasih karunia yang dinyatakan malam hari ini. Di dalam nama Yesus, percayalah bahwa janji Bapa tidak pernah tidak setia. Dia punya janji luar biasa. Tuhan melihat kesetiaan-Mu, ibu-ibu. Tuhan melihat kehadiran-Mu di MG. Engkau setia, Engkau benar-benar bertanggung jawab. Engkau benar-benar punya hati. Teruslah bertekun di sana. Dan Tuhan punya waktu yang tepat untuk membuat segala sesuatu menjadi berubah dan mengalami terobosan. Berkati Pak Tony Tuhan dan Pak David, agar mereka tetap Tuhan punya hati di dalam Engkau Tuhan. Mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terima janji itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti saya minta Stefan boleh berdoa buat Yosia, supaya dia disembuhkan dari sakit